Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Islami selaku pembawa materi pada pertemuan kali ini. Nah, di sini saya akan sedikit menyampaikan tentang materi prokrastinasi akademik. Pengertian prokrastinasi akademik. Nah, kita bisa lihat dari pengertian di atas bahwa prokrastinasi adalah menunda hingga hari esok atau lebih suka melakukan pekerjaan besok. Orang yang melakukan prokrastinasi dapat disebut sebagai prokrastinator. Dan ada juga pengertian-pengertian dari prokrastinasi akademik menurut para ahli. Pendapat pertama menurut Milgram Rumiani 2006. Prokrastinasi akademik adalah penundaan yang tidak berguna. Penundaan tersebut membuat pekerjaan dilakukan secara tidak maksimal dan tugas dikerjakan hanya untuk memenuhi tugas secara optimal. Kemudian dapat disimpulkan dari pengertian-pengertian di atas bahwa prokrastinasi akademik adalah perilaku penundaan atau menghindari mengerjakan tugas dengan melakukan hal-hal yang tidak perlu, yang dianggap lebih menyenangkan dan dilakukan dengan sengaja, sehingga tugas menjadi tidak tuntas. Bentuk perilaku penundaan yang ditunjukkan bisa berupa mengerjakan tugas mendekati waktu pengumpulan tugas atau mengerjakan tugas tidak sesuai dengan waktu yang telah direncanakan. Materi kedua, aspek-aspek prokrastinasi akademik. Nah, menurut MC Kloski tahun 2011, aspek prokrastinasi akademik terbagi menjadi beberapa aspek. Yang pertama, kepercayaan terhadap kemampuan diri seseorang yang memiliki kepercayaan yang rendah terhadap kemampuannya akan cenderung mengalami hambatan dalam mengerjakan tugas. Yang kedua, perhatian yang terganggu. Seseorang yang melakukan prokrastinasi biasanya lebih mudah untuk terganggu perhatiannya. Misalnya dengan aktivitas yang lebih menyenangkan, seseorang akan mengutamakan melakukan sesuatu yang menurutnya menyenangkan dibanding mengerjakan tugas. Yang ketiga, faktor sosial. Faktor sosial adalah di mana seseorang mendapatkan dukungan dari keluarga maupun orang-orang di sekitarnya. Yang keempat, kemampuan memanajemen waktu. Seseorang yang memiliki kemampuan memanajemen waktu yang kurang baik cenderung akan menyelesaikan tugasnya tidak tepat waktu karena tidak bisa menentukan mana yang harus diutamakan untuk dikerjakan terlebih dahulu sehingga tugas terlupakan. Kelima, rasa malas. Rasa malas adalah kecenderungan seseorang untuk menunda atau menghindari melakukan tugas yang seharusnya dikerjakan. Nah, rasa malas dapat membuat seseorang terlambat mengerjakan tugas atau mengumpulkan tugas. Yang keenam adalah inisiatif. Inisiatif persoalan. Inisiatif adalah kesiapan atau kemampuan untuk mulai mengerjakan tugas. Jika seseorang tidak memiliki inisiatif, maka dirinya akan cenderung tidak memiliki keinginan untuk menyelesaikan tugas tepat waktu. Materi selanjutnya, faktor yang mempengaruhi prokrastinasi akademik. Nah, menurut Gufron dan Trisnawati ada dua kategori faktor yang dapat mempengaruhi prokrastinasi akademik. Yang pertama, faktor internal. Faktor internal adalah faktor-faktor yang ada di dalam diri seseorang. Nah, yang pertama, kondisi fisik dapat mempengaruhi seseorang melakukan prokrastinasi akademik. Kondisi fisik dalam hal ini adalah kesehatan individu, misalnya kelelahan. Seseorang yang mengalami fatigue cenderung akan melakukan prokrastinasi akademik daripada yang tidak mengalami. Tingkat akademik tidak dipengaruhi oleh adanya pemikiran atau keyakinan yang irasional. Yang kedua, kondisi psikologis. Menurut Milgram, sifat kepribadian individu yang mempengaruhi kecenderungan untuk melakukan prokrastinasi akademik, misalnya trait kemampuan sosial yang tercermin dalam regulasi diri, tingkat kecemasan dalam berhubungan sosial. Biasanya memotivasi yang dimiliki seseorang juga akan berpengaruh pada kecenderungan melakukan prokrastinasi secara negatif. Faktor yang kedua adalah faktor eksternal. Faktor eksternal adalah faktor yang terdapat di luar diri.
Satu, gaya pengasuh orang tua. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ferrari dan Olivet menyatakan bahwa pengasuh orang tua yang otoriter dengan tingkat yang tinggi dapat mempengaruhi seseorang melakukan prokrastinasi kronis. Yang kedua, lingkungan yang kondusif. Nah, jadi lingkungan belajar yang kondusif dapat mempengaruhi seseorang untuk melakukan prokrastinasi akademik karena lingkungan yang kondusif akan membuat individu merasa nyaman. Faktor-faktor yang mempengaruhi prokrastinasi akademik menurut Steele. Yang pertama, fenologi prokrastinasi adalah intended action gap. Mood dan kinerja orang yang melakukan prokrastinasi pada awalnya tidak bermaksud untuk menunda. Ia memiliki niat untuk menyelesaikan tugas tetapi kemudian ia menundanya. Yang kedua, ada karakteristik tugas. Waktu pemberian reward dan punishment. Nah, kemudian menurut Samuel Johnson berpendapat bahwa temporal proximity sebagai penyebab alami prokrastinasi. Nah, maksudnya adalah kecemasan paling besar saat-saat terakhir menimbulkan kesan yang kuat. Task aversiveness, yaitu ketika suatu tugas dirasa tidak menyenangkan. Orang tersebut akan cenderung menghindari tugas yang aservis tersebut. Yang ketiga, tipe kepribadian conscientious merupakan prediktor negatif terkuat terhadap perilaku prokrastinasi. Nah, peneliti berpendapat bahwa orang melakukan prokrastinasi pada tugas karena mereka aservis atau penuh tekanan. Dan orang-orang yang sering merasakan pengalaman stres akan melakukan prokrastinasi atau menunda pekerjaannya lebih banyak. Namun, Steele menemukan hasil korelasi yang lebih neuroticism dan prokrastinasi, kecuali sel efisiensi memiliki korelasi negatif yang kuat dengan prokrastinasi. Kemudian yang terakhir, demografi. Munculnya perilaku prokrastinasi dipopulasikan tidak hanya disebabkan oleh sifat-sifat kepribadian saja, namun peneliti telah memperkirakan faktor demografi dari prokrastinasi. Seharusnya prokrastinasi menurun saat seseorang menjadi lebih berumur dan telah belajar dari pengalamannya. Baik teman-teman, sekian dari penyampaian atau pemaparan materi dari saya. Saya Dita Islami memohon maaf apabila banyak kesalahan dalam penyampaian materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.